Hi guys, thank you for watching this video. Let me introduce myself. My name is Putudika Prasetya, you can call me Dika. And today I would like to tell you about my river of my life. Jadi seperti yang dilihat, aku memiliki dua gambar di sini. Sebelah kiri aku itu gambarnya tidak memiliki warna, dan yang di sebelah kanan aku ini memiliki warna. Jadi terdapat makna pula kenapa ini ada yang diwarnain, ada yang tidak. Nah, oke, kita lihat dulu ya. Jadi yang pertama aku akan menceritakan tentang perjalanan hidup aku menjadi seorang hingga akan sukses nanti, Astungkara. Jadi yang pertama kan kita mulai dari umur 0 sampai 3 tahun. Jadi pada umur 0 sampai 3 tahun itu aku semenjak dilahirkan aku tinggal bersama kakek dan juga nenekku di kampung bersama paman dan juga bibiku. Jadi agak heran kenapa tidak ada orang tuaku. Jadi begini, pada saat itu keluargaku sibuk untuk mencari nafkah. Bapak dan ibuku bekerja di Nusa Dua yang berada di daerah Badung Selatan. Kemudian aku tinggal bersama nenek dan juga kakekku serta paman dan bibiku itu di bagian Mengwi. Nah, hingga pada umur 3 tahun aku diajak oleh bapak dan ibuku untuk ke Jimbaran, tinggal di Jimbaran bersama kedua orang tuaku. Pada saat itu aku menjadi semakin dekat dengan keluargaku, namun tidak sedekat dengan kakek dan juga nenekku. Kemudian lanjut ke umur 3 sampai 6 tahun. Pada umur 3 tahun pertama kali aku dimasukkan di TK yang bernama PAUD Mata Udayana. Nah, pada saat itu aku dimasukkan oleh bapak dan juga mamaku di bagian playgroup. Jadi pada saat itu masih bereksplorasi dan juga bermain. Nah, kemudian umur 4 tahun baru dimasukkan ke TK kecil. Hingga pada umur 5 ke 6 tahun baru dimasukkan ke TK besar. Dulu pada saat TK karena kurang kasih sayang dan juga perhatian dari orang tua, aku menjadi anak yang nakal dan juga suka mencari perhatian dari guru. Mungkin hal itu sangat wajar karena kita yang namanya anak kecil pasti menginginkan kasih sayang dan juga perhatian dari orang yang ingin kita sukai atau yang memang kita sukai. Kemudian lanjut pada umur 6 tahun aku disekolahkan di SD nomor 4 Jimbaran, yang dimana SD itu dekat dengan sekolahku, dekat dengan rumahku sendiri. Nah, itu kurang lebih jaraknya itu adalah 3 sampai 3,5 km. Jadi pada saat itu aku juga menjadi murid yang nakal. Pertama-tama masuk sana tuh culun sekali, tapi waktu udah mulai ikut silat bela diri pada kelas 2 SD menjadi bengal sedikit, menjadi nakal. Nah, pada umur berapa ya? Kurang lebih 9 sampai 10 tahun tuh ke sekolah saya naik sepeda tanpa diantar oleh orang tuanya. Tapi lama-lama capek juga. Kemudian pada saat kelas 3 dapat kesempatan dari pelatih sampai dengan kelas 6 itu dikasih ikut buat lomba silat mewakilin desa kabupaten, nggak dapat juara 1 di Badung, pakai bekal ke SMP. Nah, pada umur 12 tahun masuk ke SMP menggunakan prestasi yang sudah didapat pada waktu SD. Kebetulan waktu itu belum ada batas kapan itu 6 bulan sekali atau setahun sekali minimal pegangnya, itu kurang tahu ada atau enggak. Nah, kemudian pada umur 12 tahun itu saya lanjut sekolah di SMP Negeri 2 Kota Selatan di Ungasan. Nah, pada saat itu belum juga punya motor, jadinya naik sepeda ke sekolah lumayan itu 4,5 km, jalannya tanjakan ya, lumayan capek. Tapi ya namanya proses, memang usaha tidak mengkhianati hasil. Pada umur 12 sampai 15 tahun itu di fase SMP saya menjadi aktif mengikuti organisasi-organisasi yang ada dan juga tetap latihan silat rutin di Pecatu. Setiap minggu ke Pecatu latihan, kemudian mulai dari kelas 2 baru setiap hari latihan ke Pecatu. Kemudian lanjut saya juga mendapatkan peringkat 1 di kelas pada waktu kelas 1 sampai kelas 3 SMP. Kemudian dapat juga juara 2 Porprov Percaya Diri Bali pada tanggal 2 Desember tahun 2022. Kemudian lanjut sampai SMK, saya sekolah di SMK Negeri 3 Denpasar. Pertanyaannya, kok saya bisa sekolah jauh ke Denpasar? Kenapa nggak di dekat-dekat sana aja? Nah, memang sih di dekat-dekat sana tuh banyak ada sekolah-sekolah yang lebih bagus atau gimana, tapi yang namanya kesukaan, favorit dan juga tadi kitanya pengen di sini ya di sini. Percuma juga kalau kita memilih sekolah yang memang bagus tapi tidak sesuai dengan keinginan kita tuh jelek rasanya gitu. Jadi penting banget buat teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan harus sesuai dengan bidangnya dan juga dengan sesuai keinginannya. Jangan ada paksaan dari orang lain
mau internal maupun eksternal. Kemudian di SMK Negeri 3 Denpasar ini saya juga mengikuti organisasi yang namanya MPK atau Majelis Perwakilan Kelas. Kemudian saya juga mengikuti beberapa duta seperti Duta Gendri dan juga Duta Gigi Bagus Triska. Nah, kebetulan di Gigi Bagus Triska sendiri saya mendapatkan gelar Bagus Triska pada tahun 2023. Kemudian di Duta Gendri sendiri saya mendapatkan juara favorit Duta Gendri Kota Denpasar tahun 2024. Selain itu saya juga melengkapi dengan akademi yaitu ranking 1 di kelas. Kemudian ada rencana juga pada umur 18 sampai 21 tahun saya itu ingin melanjutkan pendidikan saya di suatu sekolah universitas yang memang terkenal banget universitasnya. Jadi teman-teman pasti udah pada tahu apa itu universitasnya. Ya, jadi itu adalah Universitas Pariwisata yang ada di daerah Nusa Dua. Nama sekolahnya itu adalah Sekolah Tinggi Pariwisata yang dulu namanya STP, sekarang diganti dengan Politeknik Pariwisata Negeri Bali. Nah, nanti sampai di sana apa sih yang akan saya pilih? Tentunya saya akan memilih jurusan perhotelan. Jurusan perhotelan itu sangatlah umum karena kebetulan saya juga mengambil jurusan perhotelan di bidang yang ada di SMK saya. Kemudian apa sih program yang akan saya pilih di kuliah nanti? Tentunya saya akan memilih D3, program D3 yang dimana setelah tamat nanti pada umur 21 tahun sampai 35 tahun jika perkiraannya saya akan berlanjut ke luar negeri. Ada rencana 2 yaitu di pesiar dan juga di daratnya, tapi sementara dapat di darat. Kemudian apa sih yang menjadi faktor kenapa saya harus bekerja di luar negeri? Nah guys, penting banget. Jadi kenapa sih saya memilih bekerja di luar negeri? Yang pertama, mata uang yang ada di Indonesia dan juga di luar negeri itu berbeda. Jumlah mata uang yang ada di negeri orang itu atau di luar negeri itu memiliki nilai yang lebih tinggi daripada Indonesia. Di Indonesia itu kalau umumnya gaji pekerja itu 3 juta sampai 5 juta. Lain dengan servis, tapi kalau di luar negeri itu bisa sampai 50 sampai 70 juta. Nah, kemudian sampai berapa lama sih saya akan di luar negeri itu? Saya di luar negeri itu kira-kira sampai umur 35 tahun. Ketika sudah sampai di sana, saya ingin mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya untuk merenovasi rumah, membiayai keluarga saya dan juga bekal untuk nikah nanti. Rencananya saya nikah di umur 25. Mungkin waktu saya libur di kapal atau di luar negeri bisa balik ke Indonesia. Kemudian menikah pada umur 25 tahun. Kemudian lanjut pada umur 35 sampai 55 tahun saya ingin kembali ke negeri ini untuk membuka bisnis. Yang pertama ada beberapa rencana. Yang pertama itu ada di bisnis properti, kemudian yang kedua itu di bisnis pariwisata, dan yang ketiga itu bisa dibilang pariwisata juga, namun fokus kepada budidaya tanaman. Nanti tanaman-tanaman apa saja yang akan saya pakai atau saya kembangkan itu pasti belum terbayang karena umumnya sekarang itu masih ke kayak cengkeh, kemudian teh. Nah, itu kan masih bisa dibilang harus membutuhkan dataran yang tinggi, sedangkan daerah saya itu sangat jarang untuk mendapatkan tanah-tanah yang subur. Nah, rencananya sih saya ingin di bisnis padi karena saya ingin mewujudkan Indonesia generasi emas 2045 yang memang anak-anak itu bisa berkecukupan. Jadi karena saya lihat sekarang itu anak-anak yang zaman sekarang itu benar-benar hanya fokus di dalam pariwisata tanpa melihat apakah pangan sudah ada atau bahan-bahan yang itu sudah ada. Nah, makanya saya untuk meminimalisir itu saya harus menjadi seorang yang cerdas dan juga kreatif. Kemudian pada umur 55 tahun saya ingin menikmati waktu saya karena itu saya sudah tua. Mungkin saya mulai berbisnis, yaitu bisnis itu yang memang freelance lah, yang tidak mengatur jam saya. Jadi jam terbang itu tergantung saya dan juga klien. Jadi ketika kita memiliki kesepakatan bersama itu sangat penting dalam bisnis. Kemudian kalau udah umur 55 tahun itu saya juga ingin punya juga cucu, anak saya udah gede-gede. Jadi saya ingin menikmati waktu-waktu saya pada saat itu. Jadi waktu yang sudah saya keluarkan dengan susah payah dari waktu muda sampai saya sukses itu akan saya nikmati pada umur segitu. Dan saya juga ingin membuat rumah yang dimana rumah itu dikhususkan untuk anak-anak yang memang kurang mampu, kemudian keluarga yang kurang mampu. Kalau dibilang anti jompo enggak, cuma kalau dibilang anti jompo ya. Jadi konsepnya itu kayak bukan penitipan,
penampungan bagi anak-anak dan juga keluarga yang memang kurang mampu. Namun ada beberapa syarat yang ditargetkan, yang dimana supaya memang targetnya itu adalah orang yang memang kurang mampu. Nah, kemudian harapan saya, nama sidam, Om Sidat nama saha, semoga semua impian saya diberkati oleh Tuhan dan dilancarkan oleh Tuhan. Semoga niat baik saya ini dibagi dan juga direspon oleh Tuhan. Tetap berusaha, tetap berdoa, yakin, optimis. Itulah pesan saya. Oke teman-teman yang ingin mencapai cita-citanya, kita harus berani untuk mengeluangkan waktu kita yang sebanyak-banyaknya untuk mencapai kesuksesan itu. Jangan takut gagal, karena gagal adalah salah satu proses dari kunci kesuksesan. Nah teman-teman, mungkin itu aja review of my life-ku. Kemudian untuk selanjutnya kita tunggu saja next akan ada video apa yang akan diberikan oleh tugas dari guru-guru P5-nya. Mungkin itu aja dari aku Dika, pamit undur diri, santai. Ya, dadah guys.